Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat, dilimpahkan rezeki yang barokah, diberikan umur yang panjang, dan jangan lupa selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Jumat barokah buat kita semua. Dan hari ini saya akan membuat gulai tunjang aka gulai kikil khas Padang. Di sini saya beli tunjang atau kikilnya di salah satu Asian Food. Harga per kilo itu sekitar 90.000 dan saya minta dipotong belah dua ya sama babangnya. Dan ini sudah saya marinate dengan cuka dan garam dan saya cuci bersih. Ini saya pindahkan ke dalam panci, saya mau rebus dulu kikilnya sampai empuk. Saya tambahkan hanya sedikit garam ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat gulai tunjang aka gulai kikil ini ada bawang merah sebanyak 17 siung, bawang putih 5 siung, 1 ruas laos, 1 ruas jahe, sereh, daun jeruk, daun salam, dan tak lupa untuk gulai Padang ini khasnya adalah daun kunyit. Nah ini nanti akan kita haluskan ya, saya menggunakan blender aja biar praktis. Dan saya tambahkan dengan ketumbar ya sebanyak setengah sendok makan. Di sini ada ketumbar, saya haluskan nanti bersama dengan bawang merah, bawang putih, laos, dan jahe. Oh ya, saya ingin menyapa teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu sehat, diberikan rezeki yang barokah, dilancarkan segala urusan, dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Dan saya juga ingin mengucapkan Jumat Mubarak buat semuanya. Lalu di sini saya ada cabai merah sedikit supaya agak berwarna merah nanti gulai kita nantinya dan memberikan ada kesan pedas sedikit. Nanti akan kita haluskan ya bersama bumbu-bumbu tadi. Saya panaskan minyak lalu saya tumis bumbu halus terdiri dari bawang merah, bawang putih, laos, jahe, ketumbar serta cabai merah. Kita tumis sampai tanak sampai mateng ya mengeluarkan minyak. Nah itu nyiprat-nyiprat minyaknya ya Allah bener-bener itu karena tadi kita menggunakan minyak panas. Nah ini kita masak sampai tanak sudah mulai menyusut airnya tapi kita lanjutkan memasaknya ya sampai minyaknya benar-benar keluar supaya gulai kita bertambah enak dan lezat serta gurih dan gak cepet basi. Kita tambahkan daun salam, sereh, daun kunyit dan daun jeruk. Juga saya masukkan jahe ya, jahe geprek. Jahe bukan jahe ya Allah, laos geprek. Teman-teman mungkin semuanya sudah pada tahu ya gulai tunjang atau gulai kikil ini dan sudah pada pernah makan ya. Ini adalah salah satu best seller kalau di rumah makan Padang. Yang saya paling enak itu yang paling suka saya bagiannya adalah bagian uratnya ya. Ini saya beli di Asian Food untuk kikilnya ini per kilo itu 90.000. Kemarin saya beli 2 kilo tapi nggak saya olah semua. Hari ini saya olahnya separuhnya aja ya. Dan ini sudah mulai tanak, sudah mengeluarkan minyak seperti ini. Nah, dan sudah wangi ya, wangi banget, wangi dari bumbu halus maupun dari dedaunan yang kita masukkan tadi. Dan tadi itu saya tambahkan kunyit bubuk ya, sedikit untuk memberi warna gulai kita nanti. Dan saya masukkan santan. Saya menggunakan santan kaleng di sini. Santannya itu kental banget. Nggak usah khawatir ya teman-teman kalau kita ada santan kaleng atau santan bubuk kental itu, kita tambahkan nantinya dengan air. Dan ini sudah saya tambahkan air, tapi tuh lihat teman-teman masih kental ya. Belum mendidih aja udah kental begini. Apa nanti kalau sudah matang? Dan saya lanjutkan menambah air biasa pada gulai kita ini supaya nanti kuahnya itu gulainya itu nggak apa-apa encer karena setelah kita masukkan kikilnya tunjangnya nanti akan mengental sendiri gulainya. Dan teman-teman jangan lupa kalau kita membuat gulai itu harus sering-sering diaduk supaya santannya nggak pecah. Dan rasanya juga beda ya kalau santan itu pecah, rasanya kurang nikmat kalau menurut saya sih.
Nah, kita aduk-aduk seperti ini ya, dicentong-centong begitu. Dan ini sudah mulai mendidih, sudah mulai berdidih kecil-kecil tuh seperti itu. Saya masukkan sedikit garam dan sedikit penyedap. Untuk bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu dapur ya, pelengkap itu saya nggak pernah pakai yang neko-neko yang macem-macem, karena inilah yang saya punya untuk saat ini. Karena udah mudik, udah 1,5 tahun nggak mudik ya, jadi otomatis stok-stok saya itu akan bumbu dapur dari Indonesia itu sudah habis dan udah berkurang dan bahkan sudah habis. Ini tuh udah benar-benar mendidih ya. Kita pastikan lagi sebelum kita memasukkan tunjang atau kikilnya. Ini enak banget kalau kita makan dengan nasi putih hangat pulen dan pakai daun ini ya, daun ubi, daun singkong rebus serta sambal hijau atau sambal merah. Masya Allah, nikmatnya tiada tara. Teman-teman silakan mencoba ya. Ini enak banget, juara banget rasanya kalau gulai tunjang atau gulai kikil. Dan ini udah mendidih banget, bener-bener mendidih. Kita masukkan kikil yang tadi sudah saya rebus ya sampai empuk. Kita masukkan ke dalam panci penggorengan di sini. Ini kan kikilnya udah matang ya, jadi kita memasukkan kikil ini ketika santannya udah bener-bener matang. Jadi kita nanti masaknya biar nggak terlalu lama. Yang penting kikilnya masuk, bumbu-bumbunya meresap, kita bisa matikan api kompornya deh. Dan ini semua kikil sudah masuk. Ini tuh kita siram-siram seperti ini supaya bagian-bagian dari perkikil itu rata ya, terkena kuah semua, kuah gulai. Dan dari mendidih ya, setelah kita masukkan kikil tunjangnya, kemudian kita biarkan sampai mendidih itu, kita masak kurang lebih 15 menit atau 20 menit dengan api kecil aja supaya bumbu dari gulai ini meresap ke dalam kikil. Dan ketika kita makan, ya Allah, itu gurihnya dapet dari, selain dari kuahnya juga dapet dari kikilnya. Nah ini ya, pakai api kecil sudah mendidih, gelembung-gelembung mendidihnya udah keluar begitu setelah kita masukkan kikilnya. Gak apa-apa, kita lanjutkan aja memasaknya. Seperti tadi saya bilang, kurang lebih 15 atau 20 menit kita masak, ketika dihitung dari ketika mendidih ya, mendidih ke santannya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Jika teman-teman punya kaldu bubuk ya, seperti kaldu rasa daging sapi atau jamur, silahkan ditambahkan ya. Karena saya nggak punya stoknya, jadi hanya garam dan penyedap aja yang saya masukkan. Nah itu tampak ya daging tunjang kikilnya itu, ya Allah, itu keluar dan tampak empuk gitu ya, enak banget. Ini kesukaan saya dan suami, juga anak saya nomor 2 suka banget. Dan ini tuh sudah lewat kurang lebih, sudah 20 menit kurang lebih. Bisa kita matikan api kompornya ya. Tuh tampak kikilnya, ya Allah, bersih-bersih ya, cakep-cakep. Dan rasanya juga ya Allah nggak kalah endul gitu. Nah ini dia kikil kita sudah matang. Sudah saya matikan api kompornya. Tuh teman-teman bisa lihat ya bagaimana bentuk dari tunjang atau kikilnya. Sangat menggoda bukan? Silahkan mencoba teman-teman. Semoga berhasil dan selamat makan enak. Terima kasih banyak sudah menonton video saya.